Baiklah, pemberitahuan untuk seluruh peserta webinar diharapkan untuk mengingatkan temannya kembali bahwa webinar akan segera dimulai. Tolong di-chat temannya, dikasih tahu bahwa sebentar lagi kita sudah akan mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Kak Miftahul Rizka Ulya as the guest speaker for today's webinar, and the Honorable all of the participants. First of all, I would like to thank to Kak Miftah, who become our guest speaker today, and it's such a big pleasure for us to have you in this event. And then thank you so much for the participants who spending your time and joining the webinar with the topic Be Happier with Healthier, how to start healthy life for millennials with Dulce Organizer. First, let me introduce myself. My name is Tika Anokasari, a third-year student of English Education Department at Muhammadiyah Pringsewu University, and I will be your moderator in this webinar. Although this Zoom meeting is brought in English and mixed with Bahasa, please don't hesitate if you have something to ask. If you have a question, you can ask in Q&A session with click the raise hand or please write down on chat room, and you can ask your question either in Bahasa or in English. Both of them are okay because everything is okay here. So let me to say hello to friends who are already present. I'm very happy because today's webinar participants came from various universities. Say hi say hi friends from Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Gajah Mada, Universitas Lampung, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas 11 Maret, UIN Raden Intan Lampung, UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sains Al-Quran, Universitas Trunojoyo Madura, STKIP Purwakarta, student from Setia Bakti Senior High School, friends from Jakarta, and of course, friends from Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung that already joined in this webinar. So now we are moving on the one that we are waiting that we have been waiting for. I'm pretty sure that a lot of participants here just can't wait to hear the presentation from our guest speaker. Please welcome and join with me Kak Miftahul Rizka Ulya. Hi Kak Miftah. Halo Kak Tika. How are Hi you doing, everyone. Kak? I'm doing good, Alhamdulillah. How are you? I'm doing good too. So before Kak Miftah deliver about the topic, let me to read about her biodata or CV. With the name Miftahul Rizka Ulya, was born in Medan 2nd December 2000, a second-year pre-medical student at Ahmad Dahlan University, Yogyakarta, Indonesia. An educational background, Al-Ulum Primary School,
Doha Academy Junior High School, Al-Khor International Secondary School, Ahmad Dahlan University at Faculty of Medicine. And the organization background, Medical Education Club as writer, BMF Kedokteran UAD as Sekretaris Departemen Agama and Kastrat, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah as Ketua Bidang Dakwah IMM FK UAD, and achievement and also the experiences, GFKM atau Gerakan Fakultas Kedokteran Mengajar as a commit at 2020, Pengmaskem as delegation from FK UAD at 2020, Temilnas Poster Public as a finalist at 2020, Qatar Red Crescent or QRS Society as volunteers for Vaccination Center at 2021. Wise words from Kak Miftah. I'm a long life learner and very open to learn new skills and knowledge. So Kak Miftah. Hi Kak Miftah. Halo Kak Tika. Uh, I've heard about you, something about you. Is that real? Is that really that you are Indonesian people called it as blasteran, Oh, mixed nationality? Is it right, Kak? no. So actually, I'm fully Indonesian, but I was raised in Qatar. So Oh, yeah, I was studying and I lived in Indonesia for like 10 years, and then I moved to Qatar because my dad is working in there. So yeah, and then I continued my studies in Qatar for like 8 years, and now I'm going back to Indonesia because I'm doing the medicine, so mm-mm. something like that. But I'm full Indonesian. So you can speak more than two languages. I've heard that you're fluently, of course, in Indonesian, and English. And how about the Qatar? Is it in Arabic? Yeah, it is in Arabic, but I'm not that good at it. I mean, I can't really understand it as well, but I'm trying to learn it for now because yeah, because my background is from like international school, Yeah. but yeah, it's kind of, well, I need to improve myself for languages and Oh, stuff. wow. Jadi Kak Miftah ini bisa 3 bahasa walaupun yang satunya masih bisa istilahnya masih minor gitu ya Kak ya. Well, to participants who cannot wait anymore to make the time more efficient, please for Kak Miftahul Rizka Ulia, time is yours. Silakan Kak Miftah. Okay, thank you so much Kak Tika dan teman-teman UMPI lainnya. Okay, so for today I'll be um, discussing it. We're going to be discussing. If any of you guys wants to ask about like the COVID-19 and like the preventive, you can just ask me through. You can just ask from the message place. And because I'm here is going to be speaking in English, but I'll be mixing it because some of you guys are not from pendidikan bahasa Inggris ya. The background. So my friend Tika wants me to explain it mixed in Bahasa and English. So I'll be starting ya Kak. Mungkin untuk share screen-nya bisa di-enablekan dulu. Sudah Kak? Ah ya, sudah. Okay, can you guys see my screen? Yes, we can see it clearly. Okay. So in today's session, we are going to be talking about like how to start a healthy lifestyle for a young adult, and it's a COVID-19 edition because our pandemics are still ongoing, right, until now. So it is good for us to understand about what is COVID actually, and how do we start a healthy lifestyle for us as a young adult. So before we start, sorry guys. Okay.
Nah, udah. Okay, so before we start our webinar for today, let us pray. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. So before we start our lecture, our webinar, it is good for us to pray, and so that we can understand it well, and so that Allah can give us a good understanding. So, how to start a healthy lifestyle for young adults, COVID-19 edition. So, before we start, everyone knows, right, that COVID-19 is a pandemic now, especially in Indonesia. The cases are very, very high, and it's like it's keeping higher day by day, especially now. You know, in Jawa and Bali, they are doing the PPKM, or what you know as kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. So it's like the PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. So we know that starting from yesterday, which is the 3rd of July, the government enforced us. So before, what is COVID-19? COVID-19 is the disease that is caused by coronavirus. So you have to understand between the meaning of COVID-19 and SARS-CoV-2. And SARS-CoV-2 is the COVID-19 virus. So the virus itself, it's called SARS-CoV-2. But the disease, ataupun penyakitnya, is called COVID-19. Right. So in December 2019, there's a cluster of pneumonia cases in the city of Wuhan in China. And the disease was subsequently named as COVID-19, right? And COVID-19 is spread within China to the world. It is by, like, it's a human-to-human transmission. And on the 30th of January 2020, World Health Organization has declared it as an outbreak, as a public health emergency of international concern. So in the 30th of January, World Health Organization has said that this is a pandemic. And Indonesia itself, first confirmed case was on the 2nd of March. So after about a month, Indonesia has cleared that the cases are first came on the 2nd of March. And then let's talk about the structure of COVID-19 itself. So COVID-19 is named driven from the Latin corona, means crown. Before that, can I ask you guys if you can see my what is it called, cursor? Yeah, we can see it. Oh, okay, all right. Wait, can I change it into something? I'm sorry, guys. Okay. So corona means crown, right? Here are the crown. The red things are the crown. It's a viral envelope under electron microscopy, appears crown-like due to a small bulbar projection form. So here are the crown. The S14 are known or are seen as a crown, which is why they call corona a crown virus. Yeah, to be easily understanding, it's a crown virus. And SARS-CoV-2 appears to have been a zoonotic infection that has adapted to humans. So zoonotic means it was start from an animal to humans, but then which has adapted to humans, from humans to humans. And then in the journal that I read, the origin is actually uncertain. Here, the origin is uncertain, so we never know how does it really start. How does COVID-19 is actually start? Even though, although they say BAS and pangolin currently implicate, especially preliminary genetic analysis
it shows that there's a great similarity to bad SARS like coronavirus. So here, if you can see the red spikes is actually the crown. It's what they call the crown, the corona, yeah. So the transmissions itself. So how does this coronavirus transmitted? In the first year, like now it has been about like 1.5 years, yeah. The COVID has started, and it's gonna be 2 years next year. Well, let's hope it's not gonna last long. So the transmissions itself, it's by respiratory droplets, airborne, and by vomit. So it was in the first year, they only said it was only from droplets and vomit. So it was only from droplets. The droplets means it's a large droplet that is bigger than 5 nuclei. And airborne was not part of it, but now they stated that it is an airborne. And one of my professors said that, especially as we live in Indonesia, yeah, the case, if we looked at the cases and stuff, well, he said that corona has been, our air here has been infected by coronavirus. So we have to be very careful at it, actually. But you don't have to be very scared, because we have to go for it. Because we have to go for it. You don't have to be so scared. As long as you do the protocols and stuff, you don't have to be scared. And then the virus is found in respiratory secretion and saliva. Okay, so here, if you see the transmission, so if you speak out, this is how much flashes you produce. But look, it's so much, right? Even after 6 feet, it's still much. And here, this one, these are the flashes when you say healthy. It's like this much. And you know how small was the virus? It was like this small, right? It was very, very small. And in here, there'll be a lot of them. If you are positive with it, okay? And look, yeah, if I'm talking like this, I don't know how much flashes do I produce. It's like more than this, of course, right? And then, and here, I'm sorry, like to sorry Kak Miftah. Ini mohon maaf ya Kak Miftah, sebelum melanjutkan lagi nih, mengingatkan kembali bahwa kita menggunakan mix ya antara English and bahasa, karena ada beberapa teman nih yang itu ada beberapa teman yang kayaknya susah untuk get to know the meaning of what you say gitu. Oh gitu. Ya udah, berarti ini lebih ke bahasa Indonesianya aja ya, Kak ya? Yes ya Kak. Bisa di mix tetap. Oh iya. Terima kasih Kak Miftah. Silakan dilanjutkan. Sama-sama Kak Tika. Terima kasih untuk mengingatkan. Jadi untuk teman-teman, untuk transmisinya sendiri itu ada 3 ya. Ada 3. Jadi ada droplets, ada airborne, ya kan, sama ada vomit. Vomit itu kalau kayak kita berbicara nih. Terus flashes-nya itu, ludahnya itu terkena di benda-benda gitu. Nah, di benda-benda, terus kita pegang, terus kita kucek-kucek mata, atau kita lepakin di muka-muka kita. Nah, itu salah satu by vomit ya, salah satu cara transmisi si virus ini. Nah, droplets itu seperti kita bicara gini, seperti kita bicara gitu kan. Nah, itu droplets. Airborne itu mungkin setelah setelah ini bakalan ada kelihatan. Nah, mungkin di sini ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada ini kalau kita berbicara nih. Kalau kita berbicara atau ketika kita batuk-batuk gitu kan. Gitu. Nah, ini wind-nya itu ataupun angin itu 0 km ya. There's no wind, jadi nggak ada angin. Jadi 0 km. Terus si virusnya ini setelah 1 second, setelah 15 second dia baru turun dari ketinggian 1,6 meter. Nah, tuh.
Tapi setelah 49 second dia baru benar-benar jatuh. Nah, itu dalam 2 meter ya, dalam ketinggian dalam perpanjangan gitu. Apa sih namanya? Panjang 2 meter gitu ya. Mungkin ketinggiannya 1,6 terus lebarnya itu 2 meter. Nah, terus ini dia. Yang tadi ya. Ini droplets. Droplets itu mungkin kayak padahal nih orang mungkin jauh gitu kan, dia jauh. Terus mungkin karena kita nggak kenal dia gitu, tapi dia ternyata positif dengan COVID. Ya udah, akhirnya karena memang dia melalui airborne, kita terpapar. Nah masuklah ke dalam hidung kita, mulut kita gitu. Nah itu salah satunya kenapa kita harus pakai masker. And then di sini juga ada nih vomit. Vomit itu dengan sentuhan ya, dengan sentuhan. Jadi kayak kita megang meja, kita megang tangan orang gitu kan. Mungkin seperti itu. Nah, di sini ini gambar kalau adanya kecepatan angin dengan 4 km. Nah, kalau ini kan dia masih 2 meter ya, teman-teman. Bisa lihat kan? Di sini kan 2 meter ya. Ini tuh 2 meter. Nah, sedangkan ini lebarnya itu 6 meter. Jadi dalam kecepatan 4 km, dia masih di daerah sini, masih di setengah meter nih, masih 0,50 kita bilang. Padahal itu udah lama loh, udah berapa second, udah 5 second. Dan itu jaraknya lumayan panjang. Tiba-tiba kita duduk nih di sini, kita berdiri nih, we're standing here di 5 meter jauh dari orang yang terkontaminasi itu, gitu. Nah, tapi dia nggak pakai masker, kita nggak pakai masker, dan akhirnya kita yang terpapar juga. Nah, ini kalaupun dia 15 meter. Nah, ada 15 km kalau ada angin, 15 km per jam. 15 km per jam itu dalam waktu 1,6 second, 1,6 detik, itu dia nyampe sampai 6 meter. Jadi kecepatan virusnya itu bisa nyampe ke 6 meter. Terus we're standing here, kita berdiri di sini, dalam hanya 1 detik, less than 2 seconds, itu kita bisa langsung terpapar. Dan ini kan masih banyak ya, masih banyak flashes-nya. Nah, itu untuk transmisinya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus pakai masker gitu kan? Kenapa sih untuk kita tuh wajib memakai masker? Nah, itu untuk mereduce airborne transmission. Nah, ini salah satunya. Ini kalau ada orang yang infected, dia positif, tapi dia asimptomatis, or what you know as OTG ya, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala, terus dia berbicara kan. Nah, terus kita dengan dia nih. Nah, tapi alhamdulillah kita pakai masker. Jadi hanya sedikit lah kita terpapar, tapi masih banyak juga karena ini masih banyak ya, karena dia yang terinfeksi gitu. Tapi kalau dua-duanya yang pakai masker akan mengurangi, sangat minimum exposure, di sini dibilang. Ini kan produksi dari flashes-nya itu sangat-sangat berkurang gitu. Nah, salah satu protect yourself itu kita harus benar-benar protect ourselves by always wear mask and then keep on washing our hands and keep safe distances minimum in 1 meter. Ya mungkin seperti itu ya. Mungkin nanti di belakang ada lagi, there will be more of cara pencegahan gitu. Oke. Nah, let's talk about the pathophysiology. Jadi kenapa sih gitu kan? Kenapa sih kita harus melakukan ini gitu? Kenapa sih kita harus diwajibkan memakai masker dan sebagainya? Sebentar ya teman-teman. Nah, jadi kita tahu kan tadi kan ada yang spike protein yang disebut dengan tadi crown ya, crown of the virus. Nah itu tuh S proteinnya, protein S-nya. Nah ini nih kita misalkan sebagai tubuh kita. Nih, nah di tubuh kita itu ada namanya reseptor ACE2, ACE2. ACE2 ini dia yang bakalan ngikatin si virus dengan salah satu sel tubuh kita. Nah tuh, kemudian di sini itu yang mana? Jadi kalaupun nantinya kita bilang ini di luar dari
di luar dari tubuh kita. Nah, ini tuh tubuh kita nih, yang di sini, ini tubuh kita. Nah, gimana sih si virus itu masuk? Nah, karena ada lock and key-nya, jadi si virus ini dia bisa ngikat dengan reseptor di tubuh kita. Nah, diikatnya tuh, tek gitu kan. Nah, terus tuh reseptor tubuh kita dimasukinnya tuh ke dalam. Jadi kalau ini kita kan menghirup udaranya, terus datanglah si reseptor ini mengikat di SARS-CoV-2 atau virus corona ini. Nah, kemudian kita hirup, masuk dia ke dalam respiratory system kita. Karena kan kita tahu bahwasannya gejala-gejala orang yang terkena COVID itu biasanya lebih ke sesak nafas, gitu kan, penciumannya hilang, and then taste-nya juga dia nggak bisa merasakan apa-apa gitu. Nah, and then setelah itu dia akan memproduksi dari genetic RNA release. Jadi genetic RNA itu dia bakalan dikeluarkan, yang kemudian ini akan masuk ke ribosom dari host cell, yaitu tubuh kita. Nah, di tubuh kita gini kan. Nah, setelah itu di sinilah setelah dia masuk, di sinilah dia akan bereplikasi. Jadi mungkin kita awalnya hanya terpapar satu gitu kan, satu virus, mungkin ada beberapa lah gitu, 10 bilang. Oke, nah tapi itu kita lagi nggak enak badan, kita we're not our immune is very low gitu kan, kita agak ngerasa nggak enak badan, kurang kecapean mungkin kan. Nah terus di sinilah mereka mulai bereplikasi. Nah yang awalnya 10 di dalam tubuh kita itu bisa mencapai ratusan, dia akan bereplikasi. Nah, yang kemudian setelah dia bereplikasi in the airway cells, dia bakalan bereplikasi di dalam jaringan respiratori kita, yaitu jaringan paru-paru kita. Nah, kemudian setelah dia bereplikasi, dia akan mengaktifasikan apa ya, disebut dengan inflammation. Di sini ada direct activation ya, terus dia akan mengaplikasikan di sini ada classical pathway, juga ada toll-like receptor. Nah ini tuh dia akan di sinilah dia akan mengaktifasi dengan tubuh kita gitu, dia akan mengaplikasi gitu kan. Nah mungkin simpelnya gitu. Kemudian setelah itu yang di sini kalaupun kita ternyata imun kita itu masih tetap nggak baik gitu kan, kita masih merasa tidak enak badan dan sebagainya, dia akan terus bereplikasi, terus dia juga akan menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu apa sih? Inflamasi itu seperti halnya adanya inflamasi dalam tubuh kita. Jadi apa ya? Kayak peradangan gitu. Nah, kemudian karena tubuh kita itu nggak kuat dengan si virus ini, akhirnya si virus lah ini kan dia ada neutrophil sama profax yang seharusnya mereka itu baik sama kita, tapi karena dia mencoba untuk membunuh tapi nggak bisa, dan ini akan terus menerus terjadi berulang-ulang, menyebabkan menyebabkan paru-paru kita itu dia dimakan sama si virusnya. Nah mungkin di sini ya. Nah, salah satu cara pencegahan kita supaya si virus ini tuh nggak masuk, yaitu dengan kita tetap memakai masker, terus menjaga jarak juga, gitu. Jadi virusnya itu nggak masuk dan tidak berlengketan ya dengan ACE2-nya ini, ACE2, reseptor tubuh kita yang bakalan memuncak menjadi suatu sign and symptom ataupun gejala-gejala, membuat gejala-gejala yang berlebih gitu. Nah, inilah intinya tuh pokoknya di sini, karena mungkin di sini untuk teman-teman kita nggak perlu terlalu paham banget ya maksudnya, karena ini memang ada pemberian obat-obatan kalaupun nanti si virusnya itu bakal replikasi. Nah, tapi ini masih dalam research. Jadi belum tahu juga gimana hasilnya gitu. Untuk obat-obatannya gitu ya. Mungkin karena obat-obatan yang
Karena sebenarnya virus ini tuh virus itu disebut dengan self-limiting disease. Nah, virus kalau kita itu baik, kalau tubuh kita, imun kita itu kuat, dia nggak akan bereplikasi banyak banget gitu. Jadi dia hanya akan bereplikasi, dia akan dimakan oleh sel-sel darah putih kita yang bakalan nanti dibuang gitu kan. Ya udah akhirnya kita sehat gitu. Tapi itu kalaupun kita tidak memakai mungkin di dalam ruangan kali ya, di dalam ruangan gitu kan. Terus ada nenek kita yang udah sepuh atau mungkin ada adik-adik kecil yang masih kecil-kecil gitu kan. Nah, itu kan daya tahan imun mereka itu sebenarnya masih rendah gitu. Dan kalau nenek-nenek itu karena memang sudah si mbah-mbah itu memang sudah faktor umur, faktor usia yang membuat mereka daya tahan tubuh mereka itu memang kurang. Nah, ternyata tuh kita OTG gitu kan. Kita OTG, terus kita berbicara nih sama mbah-mbahnya gitu kan, sama ini. Mereka yang terpapar. Setelah mereka yang terpapar, terus kita tanya, terus tiba-tiba mereka ada tanda dan gejala gitu, seperti mulai kok setelah 2 hari gitu kan, setelah 2 hari kok mulai sesak, kok ada sesak-sesak gitu. Ternyata waktu di swab, dia positif. Nah, mungkin seperti itu. Nah, terus di sini teman-teman, ini kan ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu disebut masa inkubasi kalaupun seseorang itu terpapar sampai dia terkena gejala. Jadi ketika seseorang itu terpapar sampai ada gejala itu disebut masa inkubasi. Nah, biasanya itu emang asimptomatis. Asimptomatis ini apa sih? Asimptomatis itu dia tak bergejala. Terus tiba-tiba tuh karena tubuh dia itu tidak kuat gitu kan, ya udah akhirnya masuklah terjadi symptomatic infection. Adalah gejala-gejala seperti fever and cough, dia mungkin mulai demam, dia mulai batuk-batuk gitu kan. Nah, terus ternyata kalaupun dia kuat nih, ternyata tubuh dia makan makanan yang bergizi gitu kan, dia tidur yang cukup, istirahat yang cukup, terus dia juga tetap olahraga, dia juga hydrated, jadi dia minumnya cukup gitu kan. Nah, itu langsung deh dia sembuh gitu. Tapi kalaupun dia enggak, ataupun memang karena daya tahan tubuh dia, ataupun dia memang punya penyakit kronis lainnya seperti imunodefisiensi gitu kan. Seseorang kan bisa jadi ada gitu kan, dia terkena imunodefisiensi gitu. Nah, yang dimana akhirnya terjadilah yang lebih berat, gejala-gejala yang lebih berat seperti ini sepsis gitu kan, ada organ failure itu sebenarnya kayak kegagalan organ, terus juga mulai kesulitan gitu kan dalam bernafas. Nah, mungkin di sini tuh dia udah mulai kalau dalam tubuh kita nih, normal tubuh kita, oksigen normal dalam tubuh kita itu ada saturasinya sekitar 95% ke atas. Jadi saturasi oksigen orang normal itu 95% ke atas. Jadi kalau mereka udah 75%, biasanya kan kalau orang-orang yang COVID itu kan 75%. Nah, makanya dia harus pakai inkubasi gitu kan, pemberian oksigen gitu. Nah, itu salah satunya kenapa mereka harus diberikan oksigen. Nah, supaya mereka dapat oksigen yang cukup. Karena kalau hanya dari luar gini seperti kita nggak akan cukup gitu. Kemudian kalaupun ternyata dia baik gitu kan, dia menjalankan pengobatan, terus alhamdulillahnya dia juga membaik, tubuh dia membaik, maka recovery. Tapi kalaupun dia tidak, dia akan masuk ke critical. Jadi dia akan masuk ke masa critical fase gitu, fase kritisnya. Gitu. Nah, fase kritisnya itu dia udah mulai nih sebenarnya, udah mulai sulit lah gitu. Oxygen saturation ya udah menurun gitu kan, jadi kesulitan untuk bernafas, terus juga ya udah mulai sulit gitu, jadi ya bisa jadi dia meninggal gitu kan, ataupun kalau memang dia masih kuat subhanallahnya gitu kan, ya dia bisa juga recovery. Tapi kalau setahu saya itu kemungkinan sangat-sangat kecil sebenarnya, tapi ya tetap diusahakan ya sama dokter-dokter, insya Allah pasti tetap dengan pemberian obat-obatan dan sebagainya. Nah, makanya kita
harus menguatkan imun salah satunya. Karena untuk sekarang tuh ya virus itu seperti yang tadi saya bilang ya, itu self-limiting disease. Self-limiting disease selama tubuh kita, daya tahan tubuh kita itu kuat, ya udah dia bakalan dia akan membunuh si virusnya ini gitu. Nah, ini dia tadi incubation period. Nah, incubation period ini kalaupun ada orang nih yang terpapar, dia infected gitu kan, dia terpapar gitu kan, mereka harus quarantine at least 6 days lah gitu kan. Tapi biasanya ya 2-12 hari ini, 2-12 hari, tapi 2 hari itu enggak ya, jangan 2 hari sih, maksudnya kalau bisa 1 minggu lah gitu. Kalaupun memang seseorang itu dia sudah terpapar karena kondisi lingkungan yang tetangganya itu ternyata ada yang positif gitu kan, terus dia kemarin dia baru berbarengan sama tetangganya, akhirnya dia harus melakukan quarantine gitu. Nah, incubation period ini, kembali lagi, incubation period ini jadi sebelum ada gejala-gejalanya gitu. Jadi biasanya bisa sampai 2-12 hari gitu kan. 2-12 hari, dan biasanya orang-orang itu akan terlihat gejalanya karena imunnya nggak kuat di hari ketiga setelah dia terpapar oleh si COVID ini. Nah, setelah itu mereka harus di quarantine paling tidak 14 hari. Nah, ini kan. Nah, dibilang incubation period itu 1 hari setelah dia terpapar. Jadi, nih ada orang terpapar kemarin. Nah, hari ini kan dia PCR. Kemarin kamu jumpa sama siapa? Ditanya-tanya gitu kan sama dokternya. Kamu kemarin jumpa sama siapa? Gitu kan. Saya ada jumpa ini dok sama teman saya yang positif gitu kan, lebih dari 15 menit. Berarti kamu harus quarantine juga gitu. Nah, terus nih, kembali lagi nih, kedua, COVID itu, karena dia virus, nah dia itu self-limiting disease. Self-limiting disease, selama kita kuat, itu if your immune is good, and you can handle it by like eating good food, terus exercises, and stay hydrated, ya udah insya Allah bakalan kuat lah tubuh kamu. Nah, di sini nih, ada yang namanya family cluster. Kalau teman-teman pernah dengar, klaster keluarga. Nah, klaster keluarga gitu kan. Itu tuh banyak banget sih, banyak banget. Karena mungkin orang tuanya akan dari luar, terus anaknya dia juga dari sekolah gitu kan. Nah, terus ternyata orang tua yang terpapar. Karena kan nggak mungkin tuh anak-anak itu nggak diurusin gitu kan sama orang tua. Pastinya mereka bakalan diurusin gitu. Yang dimana bakalan yang itulah bakalan terjadi klaster keluarga. Jadi ketika ada seseorang yang udah terdeteksi nih, dia COVID, dia udah langsung disisihkan. Dalam arti kata sisihkan ini untuk kebaikan bersama gitu. Karena mereka akan disisihkan di dalam ruangan gitu kan, di dalam satu ruangan di rumah. Terus juga ya karena kita karena mungkin teman-teman pernah dengar ya dulu ada dari pemerintah bilang karena ada klaster keluarga ini kita harus memakai masker dalam rumah 24 jam, tidur pun dan sebagainya. Nah, this is the scary of COVID gitu kan, karena dia sangat cepat untuk spread-nya gitu. Kalau kita terpapar sangat banyak gitu kan. Nah, kemudian ini tuh family cluster kalau kemarin-kemarin itu it appears to be growing ya. Which why we need a shelter di dalam rumah, itu kita harus meletakkan dia di dalam suatu ruangan tadi. Jadi agar teman-teman, agar keluarga yang lain itu tidak terinfeksi. Tapi jangan takut sih, yang pasti jangan takut karena ya udah kita Bismillah gitu kan, udah langsung aja diletakkan dalam room, tetap kita berikan mereka makanan yang cukup juga gitu kan. Terus juga mereka exercises dan sebagainya. Jadi jangan takut sih kalau emang ada orang yang, kalau dari keluarga kita gitu ya, kalau dari keluarga kita, tapi tetap juga prokesnya itu harus dijalankan. Nah ini kan, mungkin ini tadi ada karakteristiknya gitu kan. Isolation itu kalaupun kita ternyata didapatkan positif SARS-CoV-2, tapi
kita asimptomatis, gitu, tanpa gejala, tetap harus isolasi mandiri, karena mungkin kita kuat. Nah, tapi orang lain nggak kuat, gitu. Keluarga kita yang lain mungkin nggak kuat, gitu. Jadi ya udah kita isolasi mandiri, kita isolasi buat diri kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, gitu. Nah, setelah itu nanti setelah kita melakukan PCR kembali, kan ternyata udah dalam 14 hari kemudian terus kita dapatkan negatif, and ya udah selesai gitu. Alhamdulillah, insya Allah sudah. Nah, sama juga kalaupun dia ada simptom kecil-kecilan gitu kan, terus juga simptomnya yang lain seperti mulai agak-agak sesak nih kan, kekurangan oxygen saturation-nya di bawah 94%, yang membuat seorang itu agak sulit bernafas gitu. Ini severe illness. Severe illness itu kalaupun dia saturasi ketika dia itu gitu kayak dia mencari nafas tapi nggak bisa gitu kan, kayak gitu, jadi kesulitan dalam bernafas. Jadi tetap harus dilakukan isolation pastinya juga dengan penanganan lainnya gitu kan. Nah, ini juga critical illness udah mencapai respiratory failure, mungkin dia bisa shock gitu kan, shock septic bisa jadi kayak gitu. Terus ada multi organ disfungsi, jadi kayak fungsi organnya udah nggak terlalu, salah satunya paru gitu ya, salah satunya parunya gitu udah nggak terlalu berfungsi sebaik dulu gitu, sebaik waktu normal. Nah, ini dia sign and symptom, tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala ini dia mulai datang 2-14 hari once the virus is exposed to us. Jadi setelah 2-14 hari itu bisa jadi ada tanda-tanda kita. Tanda-tandanya itu apa aja sih gitu kan? Nah, tanda-tandanya itu bisa dari asimptomatis, tanpa gejala, mild, sedang, sampai severe ataupun critical sampai gejala berat gitu. Nah, ini nih kayak mungkin dia batuk-batuk gitu kan, terus demam, terus dia kesulitan dalam bernafas, difficult in breathing, shortness of breath, fatigue, mudah lelah, muscle and body ache, kayak aduh kok badannya sakit gitu kan, terus dia juga pusing, headache, new loss of taste or smell, dia kehilangan pengecapan gitu, penciuman, perasaan, terus dia juga ada sore throat, kayak nggak enak gitu kan, terus dia ada congestion or runny nose, jadi kayak ya meler-meler lah hidungnya, nausea, vomiting, mual muntah, gitu kan. Diarrhea itu bisa jadi salah satu symptomsnya juga, tapi nggak semuanya juga ya guys. Nah, untuk klasifikasinya tadi seperti ini ya, ada asimptomatis, dari pasien-pasien yang ada itu mulai dari asimptomatis tanpa gejala, terus ada gejala yang sedang. Nah, kalau tanpa gejala itu ya dia kelihatan nih, dia nggak ada klinikal, dia nggak ada gejala, dan ketika di ronsen gitu kan, ya paru-parunya itu terlihat normal gitu. Jadi kayak waktu di ronsen paru-parunya normal gitu, kayak paru-paru biasa. Nah, kemudian untuk mild itu ada symptoms of acute, ada mungkin ini ya, fever, fatigue, cough, sore throat, terus dia juga sneezing gitu kan. Terus ada juga symptom digestive symptoms ya, seperti mulai nggak enak, mual, muntah gitu kan, diarrhea. Nah, kalau udah mulai moderate, dia sudah mulai masuk moderate, dia bakalan frequently fever, dia bakalan terus demam gitu kan. Terus CT scan-nya itu sudah terlihat ada lesi-lesi gitu, lesi-lesi kayak ada bercak-bercak. Nah, jadi kayak udah bukan orang normal lagi, tapi memang masih agak sedikit gitu kan. Nah, masuklah dia ke severe. Severe ini udah mulai agak tinggi nih. Nah, dia mulai hipoksia. Hipoksia itu apa sih? Dia mulai kesulitan dalam bernafas. Kenapa dia kesulitan dalam bernafas? Karena saturasi oksigen dia itu tidak normal. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, dia normalnya 95% ke atas. Nah, ini tuh dia udah di bawah 95% gitu kan. 92% ke bawah lah gitu dia. Itu udah kesulitan dia dalam bernafas. Nah, makanya ada dulu cerita tentang happy hypoxia. Kalau teman-teman pernah lihat happy hypoxia ini, jadi COVID-nya ini gejalanya tuh dia mungkin awal-awalnya nggak ada apa-apa, nggak ada gejala, tapi tiba-tiba dia kayak shortage of breathing. Jadi kesulitan tiba-tiba. Padahal dia kemarin baru main-main keluar ke puncak, gitu kan, jalan-jalan. Tapi setelah besoknya tiba-tiba dia kesulitan bernafas. Nah, itu disebut happy hypoxia.
ataupun silent hypoxia. Hypoxia itu dia kesulitan bernapas, tapi tiba-tiba gitu loh. Kita padahal kemarin happy-happy aja, tapi sekarang kenapa jadi sesak gitu. Nah, ataupun silent hypoxia. Sekarang nggak ada gejala, terus tiba-tiba dia datang gitu kan. Terus mungkin di sini ada critical symptoms-nya. Jadi udah mulai tuh ada encephalopathy, jadi terus dia juga ada shock gitu kan, heart failure. Nah itu kayak ada pembesaran pada organ-organ tubuhnya gitu dan sebagainya. Terus dia juga mungkin ada shock gitu kan. Nah ini udah sangat fase kritikalnya gitu. Oke, and then here di sini itu ada case definition. Seperti tadi juga sih sebenarnya mirip-mirip. Nah, di sini ada yang suspected, ada probable, ada yang confirmed. Tapi pokoknya itu yang confirm banget ketika kita sudah benar-benar melakukan tes PCR, karena itu salah satu gold standardnya. Kita next ya. Nah, ini dia, COVID-19 testing. Nah, ketika kita mulai nih ada gejala gitu kan, gejala nggak enak. Ya udah, yang harus kita lakukan itu kita melakukan swab PCR. Ini untuk sekarang ini adalah this is the gold standard. Gold standard means yang terbaik lah gitu untuk sekarang. Jadi ketika kita ada symptom, ya udah langsung PCR, ternyata positif gitu kan. Nah, jadi lebih kalau kami bilang itu sebagai positif palsu. Jadi kita menghindari negatif palsu gitu, negatif palsu, positif palsu gitu. Jadi swab PCR ini gold standardnya. Nah, sedangkan swab antigen, Genos itu bukan gold standardnya. Jadi kalau kita memang mau benar-benar ngecek gitu kan, ya bisa pakai PCR. Tapi memang untuk biayanya jauh lebih mahal sih. Nah, terus ini priority should be given for those groups below. Jadi for those who are udah kelihatan kan symptoms-nya gitu kan, terus dia juga udah suspected or maybe suspected gitu kan, dia suspected mungkin clinical kriterianya, terus epidemiologinya, mungkin kayak tetangga-tetangganya ternyata banyak yang positif gitu kan. Nah, dia kan salah satu orang yang terpapar, jangan-jangan dia OTG gitu. Nah, akhirnya dia melakukan swab PCR. Lalu mungkin dia dari traveling. Nah, traveling ini tuh teman-teman memang harus ini ya, karena perpindahan virus dari negara ke negara gitu yang wah masya Allahnya bisa gitu ya, masya Allah kayak subhanallah bisa aja gitu, ternyata seseorang itu bisa membawa virus dari satu negara ke negara lain. Ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk preventing the spread of COVID-19, what do we have to do? For now, we have to wear a mask. Of course, a mask is a mask. Okay? Wear a mask is a mask. Terus juga kita harus melakukan social distancing. Social distancing at least 6 feet, or we can say it's about 2 meters, tapi ya 1 sampai 2 meter itu, so that we can protect ourselves and others. And then we avoid large gatherings. Terus juga sosialisasi itu lebih baik di outdoors, karena seperti tadi ya, mungkin kalau kita di dalam ruangan gitu kan, terus ada AC nih, ada AC kan, ada orang yang positif gitu kan, ada orang yang positif, terus di AC-nya itu kan dia itu ada anginnya ya, maksudnya anginnya kan dia membawa virusnya ke orang lain gitu. Jadi lebih baik memang outdoors sih kalau kita mau bersosialisasi dengan orang-orang gitu kan. Terus juga kalaupun sudah jadwalnya kalian untuk vaksin, jangan takut untuk vaksin sih pastinya itu. Karena salah satu vaksin ini jadi kayak kita dimasukin, kalau yang sepemahaman saya gitu ya, vaksin ini tuh dia suatu unreactive virus, it's the unreactive virus. Jadi udah unactivated, yang udah dimatikan si virusnya, jadi dia dimasukin ke dalam tubuh kita, terus supaya antibodi kita itu, ya imun kita itu bisa melawan dia. Nah, ketika melawan dia, itu dia bakalan ada, jadi tubuh kita itu, masya Allah ya, teman-teman, kalau teman-teman ini, tubuh kita itu punya memori sendiri. Jadi sel-sel kita ada namanya sel T. Sel T itu dia mempunyai memori gitu kan. Nah, memori inilah dia bakal mengingat, oh itu ternyata musuh aku. Nah, salah satu fungsi dari vaksin itu yaitu supaya tubuh kita itu ingat bahwasannya
oh dia itu musuh aku, dia itu bukan teman aku gitu. Jadi ketika dia datang terus langsung gitu kan. Nah masalahnya nih COVID-19 itu kita pernah dengar ya, we've heard about it that it's 1000 muka, apa sih virus 1000 muka gitu kan. Kenapa? Karena si COVID itu subhanallahnya banyak gitu mukanya. Jadi mungkin yang satu nih mukanya itu bulat. Nah, terus yang satu COVID ini virusnya mukanya itu ada dia bulat juga, tapi mungkin dia ada apa mustache ya, ada apa ini namanya, ada jenggot, ada kumis gitu kan. Nah, terus ketika kita belum divaksin tuh ya orang-orang tuh sel tubuh kita tuh tahu dia bukan. Jadi dia hanya merecognize atau dia hanya mengenal yang sebagai musuh kita itu yang hanya mukanya mulus gitu tanpa brewokan gitu ya bisa dibilang gitu. Nah terus kita juga nah itu salah satunya. Nah untuk vaksin sendiri itu mungkin kalau teman-teman ada yang tahu ya, mungkin kemarin juga ada teman saya sih yang positif padahal dia udah divaksin gitu kan. Ya karena mungkin virus yang dia terpapar itu berbeda dengan vaksinnya seperti yang tadi itu. Ya mudahnya gitulah gitu kan. Cocokologinya kita bilang ini cocokologinya kayak gitu. Nah terus nih kita bisa avoid juga avoiding close contact with people who are sick. Jadi kayak kita ya coba untuk men-avoid gitu kan, untuk ya jangan terlalu lama lah gitu. Terus juga kalau minimize touching your eyes, nose and mouth, karena kan tadi transmission dari COVID ini dia melalui mata, hidung sama mulut kan. Nah, dia masuk ke paru-paru gitu. Jadi kita harus kalaupun kita mau touch, kita mau megang-megang gitu kan muka kita, ya cuci tangan dulu gitu kan. Terus juga stay home when you're sick. Jadi kalau memang kamu lagi sakit, nggak enak badan, ya udah stay home di rumah aja gitu kan. Terus juga kalau mau sneezing gitu kan, and then ya udah pakai tisu, jangan lupa dimasukin ke dalam tong sampah ya, jangan bersapan kemana-mana. And then clean frequently touch object and surface regularly. Nah ini tuh supaya menghindari dari transmisi si vomit tadi, yaitu melalui pegangan pada benda-benda. And wash your hands often with soap and water. Jadi itu untuk preventing the spread of COVID-19. Nah ini nih teman-teman bisa lihat ya, ini tuh COVID sendiri, dia kan pandemik ya, kita tahu dia pandemik. Nah pastinya pandemik ini kita membutuhkan tenaga kesehatan, terus juga orang-orang di dalam bukan hanya dokter, suster gitu kan, tapi juga orang yang di dalam rumah sakit itu seperti para pembersihnya kayak cleaning service, and then juga siapa lagi ya driver ambulannya gitu kan. Nah itu kan kita mempunyai kapasitas ya, healthcare system capacity. Nah ketika kalau nih kita nggak pakai we're not wearing if we're not protecting ourselves and others by wearing tadi itu mask, terus juga social distancing, nah casesnya itu bakalan tinggi banget kayak gini. Nah di sini tuh kayak orang-orang dan nggak banyak yang tertolong ini. Di sini tuh orang nggak bisa tertolong. Jadi banyak tenaga kesehatan kecapean, gitu kan, pasien-pasien nggak tertolong. Well, yeah, it can happen. Makanya kita salah satunya, tapi ya mungkin lebih cepat gitu kan, karena mungkin cepat selesai karena imun orang itu sudah terbentuk. Kayak tadi itu kan kayak pakai vaksin gitu ya. Karena ketika orang sudah terpapar, itu mungkin dia sudah mempunyai, terus dia sehat nih, dia terpapar, dia sehat, dia udah punya sel memori gitu. Sel memorinya itu dia udah punya. Jadi ketika dia terpapar dengan wajah yang sama, dia akan tahu. Tapi nih masalahnya COVID ini dia 1000 muka, kembali lagi. COVID ini 1000 muka. Jadi ya mungkin kita terpapar dengan virus A, tapi ternyata yang masuk kemudian ada virus B gitu kan. Nah ini sekarang teman-teman dengar dengan virus Delta gitu ya. Nah jadi kayak gini. Jadi makanya kita harus tetap memakai protective measures. Jadi kalau kita memakai protective measures, ya disinilah dia mungkin agak lama, gitu kan, agak lama. Tapi semua orang bisa gitu, semua orang bisa menghandle-nya, termasuk para healthcare gitu kan. Terus juga
orang-orang yang di rumah sakit gitu kan pastinya. Jadi mereka bisa menghandle, jadi tidak banyak orang yang meninggal ataupun sampai ke critical gitu kan. Nah, ini seperti itu. Nah, ini salah satunya kenapa kita harus memakai tadi itu sih. Jadi supaya tidak melonjak tinggi. Karena kalau udah melonjak itu kecapean ini bukan hanya ya pasiennya doang gitu kan. Sampai sekarang tuh ada, mungkin teman dengar ya berita, itu kayak kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Oksigen aja loh kesulitan gitu gitu kan. Wah, padahal Allah itu udah ngasihin kita banyak ya oksigen ini, banyak nih oksigen, tapi karena kitanya nggak bisa gitu kan, saya karena kita terpapar itu jadi kayak kesulitan saking banyaknya orang. Ya kalau dia udah nggak bisa bernafas, nggak bisa oksigennya di dalam tubuh kurang, ya dia bisa sampai shock, terus sampai ke critical, terus death lah at the end. Ya subhanallah gitu kan. Jadi emang itu benar-benar harus dilihat lagi measures-nya. Nah, jadi kalau bisa dibilang pandemi ini seperti halnya apa ya, season, apa sih namanya, kayak season, mungkin sekarang kita lagi musiman gitu kan, musim mangga, musim musim apa gitu kan, musim rambutan. Nah, sama. Jadi at the end insya Allah dia bakalan selesai, tapi apa yang kita lihat? Yang kita lihat itu orang yang terpaparnya juga orang yang meninggalnya, itu yang kita lihat. Ya insya Allah sih pasti pandemi ini akan selesai. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya, gitu kan? Bagaimana kita menyelesaikan pandemi ini? Apakah akan banyak orang-orang yang gugur? Apakah akan banyak orang-orang yang malah organ failure-nya itu terjadi, gitu kan? Nah, itu yang tidak diinginkan para dokter juga, gitu kan? Itu yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi memang akan perlahan-lahan, apalagi Indonesia ini sangat besar ya teman-teman. Terus ya Indonesia sangat besar, jadi agak sulit memang. Jadi harus dari dalam diri kita sih. Ya udah kita pahamin aja gitu kan. Ya udah kayak, oh ya udah aku harus kayak gini, harus kayak gitu. Terus kalaupun memang ada orang-orang yang nggak percaya dengan COVID, ya udah gitu. Oh ya, jangan menidakkan karena mungkin mereka belum paham gitu ya. Ya tetap didoakan pastinya. Tetap juga diingatkan, oh pakai masker ya Pak, gitu kan, apa-apa, ya Bu, gitu kan. Ya Dek, gitu. Nah gitu. Makanya ini, jadi supaya case-nya ini tetap di kapasitas kekuatan para healthcare. Nah, di sini ada surat ya Al-Maidah ayat 6. Ini dibilang, oh believers, when you rise up for prayers, wash your face and your hands up to the elbows, wipe your head and wash your feet to the ankles. Nah, ketika kita mengartikan dari surah ini ya, ini dibilang ketika kamu mau sholat, jangan lupa kamu melakukan wudhu lah intinya. Wudhu ini kan wash your face, itu mencuci muka, mencuci tangan, terus juga head, kepala kamu, terus juga kaki gitu kan. Nah, subhanallahnya salah satu fungsi dari wudhu itu yaitu kita membersihkan tangan kita kan. Itu memang kan maksudnya apa sih yang harus kita lakukan, ya cuci tangan kita kalau kita sholat 5 kali gitu kan, minimal 5 kali satu hari. Nah itu kita udah cuci tangan terus, ntar kita sebelum habis dari toilet gitu cuci tangan lagi kan, insya Allah banyak gitu ya. Nah masya Allah itu apa yang Allah suruh itu memang sangat-sangat berguna untuk diri kita. Jadi memang bukan buat Allah tapi buat kita, teman-teman. Jadi ingat ya, untuk dari surah ini Al-Maidah ayat 6 ini kita tahu bahwasanya ya berwudu itu sangat baik. Nah salah satunya itu berwudu kita cuci tangan toh. Habis cuci tangan kita cuci mulut, masukkan air ke dalam hidung, kan sebenarnya salah satunya masukkan air ke dalam hidung terus mengeluarkannya gitu kan, mengeluarkannya sambil kumur-kumur juga gitu. Nah salah satu fungsinya itu apa sih? Salah satu fungsinya itu, yuk kita lihat anatominya ya. Nah ini ada anatomi dari hidung kita, terus trakea, ada faring gitu kan, hidung. Nah di sini nih, ketika kita memasukkan air itu kan kita tahu ya, port of entry ataupun pintu masuk ya. Pintu masuk dari COVID ini kan mulut, hidung gitu kan, mata gitu. Nah itu ya udah, ketika kita masukkan air ke dalam hidung, jadi bukan hanya tek gitu ya teman-teman, tapi dibersihkan hidungnya, dimasukkan air terus dikeluarkan.
gitu dikeluarkan. Nah, itu tuh salah satu cara kita untuk menutup pintu si COVID ini. So we're not, jadi si COVID ini biar nggak masuk ke dalam ke dalam paru-paru kita gitu. Mungkin dia udah masuk nih, tapi kan di dalam, like in our nose, you know, there's hairs, right? Nah, hairs-nya ini, rambut-rambut kecil itulah yang salah satunya untuk menfiltrasi. Mulai dari debu-debu, virus, terus kita, oh udah waktunya sholat, yuk ambil wudhu gitu kan. Sholat, berwudhu, terus kita masukkan air ke dalam mulut dan hidung, kita membersihkan, kita mengeluarkan kembali si virus-virus itu gitu. Jadi di sini itu kita nggak nyampe ke bawah. Jadi virusnya itu nggak akan nyampe ke bawah. Itu salah satu fungsi dari membersihkan berwudu, gitu loh, berwudu. Kita juga membersihkannya, salah satunya juga pasti sunahnya ya, dan untuk kesehatan kita. Nah ini mungkin ini ya di sini itu. Nah di sini tuh kita mungkin membersihkan lah, masukkan air terus mengeluarkan. Gitu. Nah, jadi si virus tuh nggak masuk ke dalam. Mungkin seperti itu. Nah terus ini juga sama sih ya di sini. Makanya kan kita kalau di swab, kalau teman-teman lihat ya, di swab kita di nasofaring biasanya kan, di swab PCR itu kita disuruh masuknya ke nasofaring. Nah di nasofaring ini tuh dia bakalan dilihat, karena kan di situ ya, maksudnya oh ternyata ada virusnya. Jadi sebelum dia nyampe ke situ tuh, yaudah kita berwudu di sini, kita keluarkan lagi, kita blastkan lagi si virusnya, wow, gitu. Jadi biar keluar lagi si virusnya. Nah ini juga sama ya teman-teman. Jadi supaya kita tetap dalam keadaan bersih juga. Nah terus the lifestyle and routine we need. So what are the lifestyle dan rutin-rutin apa aja sih yang kita perlukan? Nah pertama mungkin kita harus we have to stay mentally strong ya. Because mungkin orang-orang yang extrovert gitu ya, it will be very hard for them to meet their friends, gitu kan? Ya, tapi memang harus kayak gitu sih. Kita harus praktis mindfulness exercise. Jadi we have to regulate our emotions, and then we have to decrease stress, anxiety. Jangan, wah aku kayak gini, wah aku terpapar, aku belum selesai ini tugas aku nggak tahu nih gimana ya, gitu. Jangan sampai kayak gitu sih. Sekarang udah coba untuk practicing mindfulness exercises gitu kan. Jadi kayak ya mencoba untuk tetap tenang gitu kan. Ya bismillah gitu kan. Udahlah, bismillah. Tapi tetap mencoba yang terbaik ya teman-teman. Itu kayak udahlah gitu kan. Nggak akan ngulangin lagi gitu. Udah nih to think more clearly, allowing you to think more clearly gitu kan. Kalau udah kita mendecreasekan stress, anxiety, and depression, itu kita bisa berpikir jernih, improve your mood and self-esteem. Kita juga menaikkan mood kita, bukan hanya mood kita sih, mood orang lain juga. Kalau kita happy, orang lain juga happy gitu kan. Saya kok gitu, yang lain pasti juga tetap happy gitu. Terus salah satunya itu dengan apa? Dengan breathing exercise. Salah satunya dengan gitu, tenangin diri gitu kan. Terus juga or simply being a moment when you are doing certain activities. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, ya udah kita melakukannya untuk aku mau menangkan diri gitu kan. Mungkin kalau mau belajar gitu kan, belajar stres banget ya, aku nggak bisa fokus gitu kan. Ya udah deh aku belajar, walaupun sedikit tuh cuma masuk, tapi paling nggak ada gitu yang masuk. Another way to stay mentally strong is by making sure to carve out time for yourself by writing a daily routine, terus taking bath, reading books, terus writing in a journal, or doing other stress reducing activities. Jadi ketika kita udah selesai dengan aktivitas kita gitu kan, ya udah kita lanjut, kita bisa memberikan self rewards lah. Nah mungkin ya aku nggak tahu ya dari teman-teman gimana, how do you guys manage your time, but for me, especially in pandemic now, I wanted to show you a bit of my kind of schedule gitu kan. Jadi ini ada beberapa sih, maksudnya I know that I have a lot of things to do. I know that I need, karena kita juga masih muda gitu, teman-teman kita masih muda, kita harus melakukan banyak hal. Masih kalau dibilang tuh berapi-api gitu ya. Nah mungkin ya udah gitu kan. Mungkin kita meletakkan semuanya ini, meletakkan apa sih namanya, apa aja yang harus kita lakukan di
malamnya gitu ya, malamnya kita letakin aja apa yang perlu kita lakuin gitu. Ini salah satunya nih, biasanya aku tuh ada kelas dari jam 7 sampai jam 5 gitu kan. Terus juga nanti ada lagi penugasan, besoknya ada praktikum gitu. Ya udah, it's all about time management. Again, time management is important. Jadi for me, untuk menuliskan suatu hal ini kayak I need to finish my MEC. MEC itu kayak apa ya? Aku harus nulis, aku harus bisa nge-redo MEC, aku harus bisa mengerjain satu tugas. Kayak ini kan mungkin aku harus mereview praktikum apa ini? Ya pokoknya itulah praktikum gitu mikrobio ini ya. Jadi aku harus menghafal dulu malamnya. Nah, itu tuh salah satu yang membuat aku kayak sebelum tidur itu jadi kayak aku udah selesai ini nih. Udah seret gitu kan. Aku udah selesai ini, seret gitu kan. Terus juga ini udah selesai gitu. Ya udah, itu kayak bener-bener nge-relaxing banget sih. Dan aku juga baru tahu caranya itu ya sekarang gitu. Jadi don't worry if you want to try something new, nggak apa-apa gitu. Ya mungkin ini bukan salah satu caranya teman-teman gitu kan, tapi kalian punya cara kalian masing-masing gitu. Jadi kan ketika kita sudah menyelesaikan suatu tugas, ya udah malam itu walaupun kita hanya tidur, ya mungkin beban kita masih banyak ya teman-teman. Beban kita besok masih banyak. Oke, aduh ya ampun, beban kita itu besok ada kelas lagi jam 7 sampai jam 5 lagi, terus ada lagi mungkin yang ikut organisasi gitu kan. Nah, masih ada lagi kayak nggak ada gitu waktu cukup untuk diri kita, untuk Tuhan aja kan kayak ya ampun gitu kan. Kayak baca Quran mungkin kurang gitu kan jadinya. Tapi ya itu lagi teman-teman, kembali ke time management gitu kan. Jadi kalau aku nih, ya udah kalau aku udah selesai suatu waktu susut gitu kan, wah itu relaxing banget. Terus malamnya sebelum aku tidur aku cek lagi kan, bahwasannya aku ada ini, aku belum ngerjain satu hal, aduh pusing banget ya. Tapi kalau udah selesai semua itu bakalan enak banget sih, kayak aku mau tidur, udah tidur walaupun tidur kita cuma 4 jam gitu kan setelahnya, tapi we have a good sleep. Good sleep is what important. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ya dengan yang namanya kita minimal harus tidur 8 jam per hari. Nah, buat aku sendiri, kalau pikir-pikir 8 jam sehari itu bisa nggak ya gitu kan. Yang penting itu bukan kuantitas dari tidur kita, tapi kualitas of your sleep. Jadi mungkin kayak apa ya, mungkin one of my professor juga bilang kan, kayak salah satu dokter aku juga bilang ya, bahwasannya kita tidur tuh ya udah dari jam 11 sampai jam 3, terus jam 3 itu bangun karena di situ hormon kortisol kita itu tinggi gitu. Jadi kayak hormon malam kita itu bagusnya tuh di situ. Jadi kan 4 jam itu udah cukup teman. Jadi nggak harus selama 8 jam, kalaupun memang teman-teman nggak punya cukup waktu untuk tidur segitu. Nah, ya udah, tapi tetap ya kalau buat aku sih 6 jam sih. Kalau masih di bawah 6 jam tuh kadang-kadang masih ngantuk, masih kayak nggak bisa konsentrasi, kayak aduh ampun aku harus ngapain gitu kan. Nah, tapi tetap ya, time management is what important. Jadi kita tetap stay mentally strong by practicing mindfulness exercise. Salah satu exercise aku sendiri tuh ya kayak gini gitu. Salah satunya, mungkin teman-teman punya cara yang lain. Ya udah, silahkan lakukan apapun yang menurut kalian what you think is the best. Dan ini kedua itu ada eat better. Jadi selama COVID ini kan seperti tadi ya kita tahu teman-teman bahwasannya virus itu dia self-limiting disease. Self-limiting disease means that kalau imun daya tahan tubuh kalian itu kuat, ya kalian kuat. Nah, by what? Your body need something gitu kan. Kayak mungkin motor perlu kendaraan gitu kan, perlu bahan bakar. Nah, kita juga salah satunya dengan we eat food that are nutrition dense, such as lean protein, whole grains, fruit, vegetables, and low fat dairy products. Terus juga kita makan makanan ya seperti ya kayak ikan, tempe, gitu kan, daging, ayam. Nah, tempe itu juga salah satunya bagus loh teman-teman karena dia protein nabati. Nah, terus kita juga kayak avoiding highly processed food like chips, kayak ciki gitu kan, candy, terus cookies yang mungkin that are
high in calorie tapi nutrisinya kurang. Nih, high in calories and low in nutrition. Terus konsumsi makanan sebaik mungkin yang memang yang tidak junk food gitu lah. Nah, terus juga kita keep healthy options visible. Nah, tetap makan apa ini namanya buah-buahan gitu ya, plan and prep ahead. Jadi kita melakukan planning. Kalau aku kan nih sekarang kan aku ini ya apa namanya ngekos gitu kan, karena offline juga. Jadi kayak kami hybrid ya, untuk kuliah kami itu hybrid sekarang. Jadi aku harus offline juga. Nah, salah satunya apa sih? Jadi ya udah planning aja. Hari ini aku makan apa ya? Memang nambah beban ya teman-teman. Tapi pastinya teman-teman yang mungkin yang anak-anak kelas itu paham sih. Jadi kayak oh ya udah. Jadi mungkin hari ini nutrisi aku tuh harus tercukupi nih dengan protein yang baik. Terus ntar malamnya aku makan agak sorean tuh aku makan yang buah-buahan gitu. Jadi so that it can improve our immune. Kita juga tetap proteksinya tetap ya, tetap proteksi, tetap prokes itu tetap. Tapi juga kita tetap dengan makan makanan yang bergizi. Jadi imun kita kalau kita terpapar tuh kita kayak kuat, kita udah punya senjatanya gitu. Oh, kuat nih imunku kan. Terus nah, ini ada move more. Jadi jangan terlalu jadi avoid sitting for long periods of time. Jadi kita jangan sampai terlalu sering ya untuk duduk gitu kan, duduk terlalu lama. Kalaupun kita, apalagi kita kan online nih teman-teman, misalnya ada yang kayak aku juga online ya, kelas pakar aku tuh kuliah aku online, jadi kayak biasanya jam 7 sampai jam 5 tuh. Sebulan yang lalu tuh bener-bener full duduk dong, kerja duduk depan laptop aja, kayak nggak ada kerjaan yang lain gitu kan. I don't have anything else to do, but ya we have to avoid this as well. Jadi kita tetap harus ya udah stretching cuman 3 sampai 5 menit aja sih. Jadi setelah biasanya kan ada gap between every classes ya. Jadi once one classes are done, terus biasanya ada 30 menit break or maybe 1 hour break. Nah di situ ya udah stretching stretching your body, terus juga ya memulai kembali otak kita jadi kayak ya udah kan, tenang gitu kan. Ya kadang-kadang emang susah sih. Soalnya apa ya? Kadang kita kayak tapi harus mau ngerjain itu dulu, tapi tetap harus dicoba sih. Tetap harus kita coba. And then by doing a physical movement such as walking or stretching will help ease muscle strain. Kita juga membantu otot-otot kita. Nah, terus release mental tension. Jadi kayak kita tidak terlalu terbebani gitu. Terus juga improve blood circulation and muscle activity. Jadi peredaran darah kita pun bagus gitu kan. Terus and then we have to try to set up a physical activity routine, kayak physical aktivitas rutin ya. Mungkin di dalam rumah aja, kayak gini nih dalam rumah aja. Kayak gini stretching kecil-kecilan lah gitu. And then mungkin ini untuk eye care tips ya, teman-teman. Jadi ini aku ada dapat dari Universitas Gajah Mada, ada jurnalnya gitu. Mungkin nanti ada reference-nya kalau teman-teman mau baca. Jadi yang pertama ada yang namanya eye care tips dengan metode 20-20-20. 20-20-20 ini salah satunya adalah take a 20-second break and then every 20 minutes and then look at something 20 feet away gitu kan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kan setelah 20 menit kita di depan komputer, udah dalam 20 detik ke depan kita melihat ke arah yang jauh yang panjang lah. Jadi mata kita itu tetap bagus gitu. Karena banyak ya zaman sekarang tuh anak-anak itu udah karena di depan Halo Kak Miftah. Sinyalnya masih ini ya, masih gangguan ternyata mungkin. Mohon ditunggu sebentar teman-teman semuanya. Iya, Kak. Iya.
Ini Kak Miftahnya mental apa gimana ini ya? Sepertinya iya deh. Iya Kak, mental. Oke. Mohon ditunggu sebentar, kita masih menghubungi Kak Miftahnya dulu untuk biar masuk lagi ke Zoom meeting kita. Atau kita sapa dulu ini teman-teman datang dari berbagai jenis ya ngomongnya. Ya ampun, berbagai jenis, from various universities gitu, dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Saya kaget kalau ada peserta yang dari UGM ini. Hai Kak, ada yang dari UGM, ada yang dari UPI, UAD. Oh, connecting lagi. Hai Kak Miftah. Halo, maaf ya, tadi keluar. Mental ya Kak ya. Iya. Oke, silahkan kalau ingin dilanjut kembali Kak. Oh iya, mungkin sedikit lagi ya ininya slide-nya Kak, sedikit lagi. And then the next one is also we have to don't forget to sleep because sleeping is important guys. Sleeping is life. Apalagi buat anak-anak ini ya, mahasiswa mungkin yang lagi capek-capeknya. Yeah, sleeping is important. Jadi have a time for you to sleep. Jangan lupa. Tapi yang penting itu kualitas of the sleep, not the quantity. Jadi walaupun kamu hanya tidur sedikit sebentar gitu kan, tapi selama kualitasnya tidur kamu tuh enak, ya bagus gitu. Badan kamu akan tetap bugar. Terus juga ya pokoknya jangan bawa beban lah. Sebelum tidur tuh kalau tuh jangan bawa beban. Kalau bisa harus jangan bawa beban biar tidurnya enak gitu teman-teman. Jadi tidurnya itu enak karena nanti tersiang gitu kan. Ya udah kita kalau kan sunahnya kita juga tidur siang gitu 15 menit gitu kan. Setelah zuhur 15 menit aja gitu tidur. Jadi kebablasan loh sampai jam 12-an sampai maghrib ya. Jangan ya. Karena ya udah gitu secukupnya aja gitu. Yang penting tuh udah kayak bener-bener udah kecapean banget gitu kan. Ya udah tidur tapi make sure the quality of your sleep is good. So as long as your quality of sleep is good, kualitas tidur kalian itu bagus, ya kan akan tetap terjaga gitu. Tetap mentally apa ya kayak mentally good lah. Nah, terus don't forget to stay hydrated. Jadi kita juga tetap minum ya. Minum air putih itu it's a must because 75% of your body is made of water. Jadi kayak your cells need water, your body needs water. Jadi sirkulasi kita dalam tubuh ini yang sangat komplikasi ini apa ya terjaga gitu. Nih salah satunya dia bakal remove toxins, jadi menjauhkan dari toksin-toksin gitu kan. Kita juga meningkatkan energi, terus metabolisme tubuh kita itu bagus gitu. Nah ini juga promote weight loss. Tapi promote weight loss ini jangan terlalu termakan ya guys, karena ya udah gitu kan. Saya ya kita jangan hanya makan air doang, makan air minum air doang gitu kan. Nggak makan gitu, tetap makan. Terus juga reduce fatigue, rasa lelah tuh bakalan berkurang lah kalau kita minum cukup. Terus juga boost productivity. Ini juga nah buat cewek-cewek nih kan yang mungkin skincarean gitu kan, coba cek dulu nih minum kalian tuh udah cukup nggak gitu kan, mungkin kalian kurang minum gitu jadi kayak nggak lembab skinnya gitu kan. Nah salah satu karena tubuh kita itu 75% of your body needs water. Mungkin kita bisa nggak makan, mungkin memang pernah dengar ini ya, kita bisa nggak makan 3 hari, tapi kalau kita nggak minum 1 hari itu rasanya tuh capek, lemas gitu ya, itu salah satunya gitu. Nah jadi minum itu juga salah satu untuk clear our skin. Jadi buat skincarean kita salah satu caranya itu juga minumnya yang cukup ya. Sama pakai skincare juga. Terus juga mungkin ini ada strengthen immune system. Jadi kan sistem imun kita. Terus juga Wills muscles ini sebagai ya otot, sebagai energi buat otot-otot kita. Terus juga joint kita yaitu joint kita itu bakalan tetap kuat gitu. Enggak kalau lihat nenek-nenek itu kan nenek-nenek atau kakak itu sulit ya berjalan gitu kan. Nah kalau selama kita masih sehat, masih muda itu
tetap dijaga sebaik mungkin tubuh kita gitu. And then ini juga ada hidden message of water. Nah, jadi ketika kita minum, ketika kita makan, jangan lupa untuk berdoa sih. Bismillah gitu kan, baca Bismillah. Mungkin kalau teman-teman yang Muslim gitu kan, baca Bismillah gitu. Bismillah dengan nama Allah kan. Terus juga kita baca Alhamdulillah gitu kan setelah minum. Nah, pasti ternyata itu ada penelitian bahwasannya ketika Fujiwara before prayers. Jadi sebelum prayers itu si air itu nggak strukturnya itu nggak sebagus itu. Nah, setelah dia dibacakan dengan prayers, dengan doa-doa gitu kan, nah dia bakalan apa namanya ini strukturnya jadi bagus gitu. Nah, sama nih kalau kita lagi minum kan, kita bilang setan gitu kan. Terus juga anjing apa gitu, gitu lah, maksudnya kata-kata yang kotor gitu namanya. Nah, itu struktur air itu bisa berubah. Jadi sama aja penyerapan air dalam tubuh itu jadi nggak maksimal karena struktur air yang tidak kualitasnya itu tidak kurang baik gitu. Nah, ini ketika kita bilang thank you gitu kan. Thank you, terima kasih gitu kan. Alhamdulillah kan, terima kasih Allah gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Nah, itu sama saja itu sama juga kita dengan membentukkan suatu water ini, kita membentuk si air ini gitu menjadi lebih baik gitu. Nah, mungkin itu sih pastinya. Jadi sebelum makan dan minum jangan lupa berdoa dan jangan lupa untuk alhamdulillah kita terima kasih ya Allah gitu kan. Nah, terus juga lastly stay connected because I'm now kan jauh ya, misalnya dari keluarga aku nggak dengan aku sekarang, jadi aku dibilang anak kosan. Jadi you have to stay connected with your families and friends. Jadi harus tetap stay connected. Ya dengan apa? Sekarang kan udah banyak ya, kayak Zoom ini kan bisa. Terus juga kita bisa nelpon keluarga kita, teman-teman kita gitu. Dan terakhir jangan lupa untuk karena semua itu Allah yang ngatur ya. Pastinya semua itu Allah yang ngatur. Allah lah yang punya segalanya. Tapi kita juga tetap dengan mencoba yang terbaik, dengan usaha kita yang terbaik gitu. Jadi jangan pantang menyerah. Mungkin kalau ada yang terpapar atau mungkin yang udah COVID gitu kan, ya udah nggak apa-apa, bismillah aja, tetap jaga imunnya. Kalaupun kalian udah terkena gitu kan, jaga imunnya, kuatkan hatinya pastinya, kuatkan ya doanya dikuatkan lagi juga. Terus doa orang tua itu juga jangan pernah dilupakan. Ya mungkin itu sih yang pasti. Jadi kalaupun kalian sudah terpapar, ya jangan takut karena ya udah, we have to fight it. Once you got it, you udah fight it. Kalau mungkin kamu positif gitu, ya udah aku positif. Jangan aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Enggak, bisa. Setelah itu bisa kok. Jadi sekarang pun kita bisa gitu. Jangan takut lah, jangan takut. Dia tuh, ataupun ada orang gitu, tetangga kita yang dia positif gitu. Jangan deketin gitu. Tetap kita jangan deketin, maksudnya kita tetap social distancing karena dia udah terpapar, dan kita menjaga orang gitu kan, orang lain gitu. Bukan hanya diri kita tapi juga orang rumah kita, mungkin teman-teman kelas kita itu salah satunya. Nah, tapi pun jangan ya udah tetap support mereka. Nggak apa-apa kok selama imun kamu tuh bagus. Ya, itu oke. Ini salah satu penyakit, tapi kalau imun kamu bagus insya Allah bisa gitu. Nah, mungkin itu ya dari aku. Mungkin ini ada reference-nya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mau baca lebih lanjut gitu kan, bisa dilihat juga untuk reference-nya. And thank you. If there's any questions, boleh ditanyakan. Mungkin itu dari aku. Kak Tika, kembalikan ya. Oke, sorry, maaf tadi Kak, layar punya saya ternyata ngeblank dan ternyata internetnya itu lagi unstable gitu. Oke, wow, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Kak Miftah for giving us so much information and amazing explanation. Luar biasa sekali ya teman-teman. Mulai dari apa sih COVID-19 itu? What is COVID-19? How about the structure of the COVID-19 itself? COVID-19 texting, how to prevent from the virus, and then beberapa pesan yang didapat itu ada don't be panic, keep the preventing action with health protocol. Jangan takut untuk vaksinasi ya, supaya kita sampai, karena kita ada tujuan tuh sampai herd immunity kan ya Kak ya. To eat healthier, eat healthy food, drink so much water,
bahkan dengan wudhu pun kita itu sudah menjadi salah satu solusi dari Allah untuk kita gitu. Do more workout, stretching, and of course ada lagi the power of doa or prayer untuk air minum yang akan kita minum. So now saatnya kita sampai di sesi tanya jawab nih, Q&A session. Buat teman-teman, for all of the participants, if you have questions, please raise your hand atau kalian bisa klik raise hand yang ada di Zoom meeting ini, atau bisa dengan menulisnya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan. Hai. Oh, ada ini. Dari Prislini Misti Utami. Iya, terima kasih Mbak sebelumnya. Silakan Kak Prislini ya. Prisilni Mbak ya. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya saya izin bertanya. Sebelum bertanya, saya mau ada sedikit evaluasi dari saya, soalnya saya kemarin udah registrasi tapi nggak dimasukin ke grup gitu. Mungkin nanti bisa untuk evaluasi dari panitianya gitu. Kemudian pertanyaan saya, tadi seperti yang dijelaskan atau dipaparkan oleh Mbak Miftah, itu salah satu solusinya itu bisa dengan tidur. Nah, tidur yang berkualitas, Mbak Miftah bilang seperti itu ya. Nah, saya di sini agak sedikit bingung membedakan gimana yang namanya tidur berkualitas itu, Mbak. Apakah saat kita tidur jam 9 malam sampai jam 5 pagi, apakah itu yang dinamakan tidur berkualitas, ataukah misalkan ada nih teman saya gitu kan, dia itu bisa tidur kapan aja, di mana aja gitu. Bahkan pas lagi belajar dia bisa tidur. Nah, itu apakah bisa dibilang tidur berkualitas atau enggak gitu. Jadi intinya saya masih bingung gimana yang namanya tidur berkualitas itu gimana gitu. Dan misalkan, oh tidur berkualitas tuh seperti ini. Nah, gimana cara untuk mendapatkan agar tidur kita itu berkualitas gitu. Kemudian apalagi tadi ya? Mungkin itu dulu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Apakah ini izin bertanya sama Kak Miftah ini. Ini mau semua pertanyaan jadi satu terlebih dahulu atau satu persatu untuk nantinya dijawab sama Kak Miftah? Gimana, Kak? Boleh ngikutin moderatornya aja gimana Oh, boleh dari moderatornya. Berarti kalau untuk lebih fokus ya mungkin satu-satu dulu aja ya, Kak ya. Oke. Kepada Kak Miftah silakan menjawab pertanyaan. Oh iya, oke, thank you Kak Tika. Jadi sebenarnya apa sih gitu kan kualitas tidur itu yang baik itu apa gitu kan? Jadi apa maksud dari kualitas? Kualitas itu kan berarti ya kita nggak perlu banyak-banyak tidur gitu, tapi ketika kita tidur kita benar-benar dapat boost energi. Itu kalau bangun kita boost energi kita langsung kayak energi kita kayak langsung boost gitu. Jadi kayak wah aku bangun udah bersiap untuk hari ini gitu kan. Nah, jadi itu kayak gitu sih salah satunya, salah satu tidur yang berkualitas. Nah, kalaupun dari kemarin ya, jadi kan kalau di UHD kedokteran itu ada kita pembelajaran yang namanya kedokteran Islam. Ya. Nah, kedokteran Islam ini salah satunya kemarin karena kami udah melewati dengan masa, kami sempat berdiskusi tentang apa namanya tidur gitu kan. Sebenarnya apa sih tidur ini? Nah, dari dokter saya tuh bilang sendiri bahwasanya tidur kita itu ya berkualitas, jadi nggak harus kuantitasnya gitu. Karena memang ya, masya Allahnya dokter-dokter saya sendiri ya itu tidur itu sangat-sangat kurang sih bisa dibilang. Karena mereka juga harus jaga malam, kan banyak yang spesialis ya. Mungkin kalau tiba-tiba ada pasiennya yang langsung drop, itu ya udah langsung ke rumah sakit, entah itu ngelakuin resusitasi atau bagaimana gitu kan, atau mungkin langsung operasi kalau mungkin dia udah
udah sekarat banget gitu kan, dan harus dilakukannya apa ini namanya tata laksana lanjut gitu kan. Jadi harus siap siaga gitu. Nah, salah satu caranya kita harus mempunyai energi sendiri gitu, energi yang cukup dengan tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu ketika kita tidur, kita tidak membawa beban. Mungkin aku ya dulu sering sih buat kayak, aduh aku masih ada tugas nih, tapi aku buat tidur aja gitu. Terus selama tidur tuh malah mimpi ngerjain tugas gitu kan ya. Kayak oh my god ya Allah, kok nggak tidur, nggak nyenyak gitu. Jadi tidur kita kayak nggak enak gitu. Bangun-bangun tuh kayak, aku tadi malam tidur 8 jam, 7 jam gitu kan. Tapi kok badan aku nggak enak ya. Aku kok kepikiran terus besoknya di hari setelah kita bangun tuh kita harus mempersiapkan, aku harus ngerjain penugasan ini, penugasan itu. Jadi biasanya sih aku sebelum tidur tuh melakukan, makanya kayak tadi ya, melakukan checklist ini ya. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini salah satu cara aku untuk agar tidur aku tuh bisa berkualitas gitu. Mungkin aku hanya bisa tidur 6 jam gitu kan, 5 jam kadang-kadang, tergantung sih, 7 jam bisa juga, 8 jam bisa juga gitu ya. Cuman kalau lagi banyak deadline, mungkin teman-teman juga yang lagi di universitas atau lagi penempuhan ya sebagai mahasiswa juga, siswa SMA gitu kan, capek. Nah, salah satu boosting kita ya, kalau aku tuh dengan menuliskan apa aja sih yang harus goals aku tuh hari ini apa aja. Nah, ini tuh aku sebenarnya baru ngelakuin, jadi selama awal pandemi. Aku tuh dulu tipe yang kayak anxiety, I got so easy, I got stressed out so easily gitu kan. Apalagi beban di FK tuh buat aku lumayan banyak, salah satunya menghafal gitu kan. Menghafal anatomi. Jadi ketika kita masuk tuh ditanya, kan itu ada 13 lembar ya, biasanya ada 15 lembar, itu harus dihafal semua. Terus yang ditanya cuma 5 soal, kayak itu beban banget sih buat aku. Nah, terus aku gimana sih aku tuh bisa, aku kok nggak bisa ya, bilang gitu, kok aku tidur juga nggak nyenyak, terus aku juga mau ngelakuin ini itu nggak bisa, nggak fokus. Ya akhirnya ya salah satunya kualitas tidur aku tuh nggak enak, terus I'm not mentally strong, aku kayak aku kuat nggak ya gitu kan. Nah jadi mungkin buat teman-teman juga, salah satunya dengan apapun yang harus kamu lakukan, kerjakan sekarang. Kalau bisa dikerjakan ya kerjakan aja, selesaikan juga sekarang gitu kan. Jadi kayak mungkin kamu ada organisasi nih malam gitu kan, terus kamu juga punya penugasan nih di siang, dibuat besok gitu kan. Ya udah kerjakan semaksimal mungkin, dimatikan itu HP-nya gitu kan, diotakin ke sana, terus ya udah ngerjain, tapi fokus gitu kan, tenangin diri itu pasti sih, karena mungkin aku kalau aku tuh tipe orang nggak bisa nenangin diri gitu. Tapi setelah aku melakukan ya checklist ini, aku udah selesai satu gitu kan, kemudian aku seret gitu kan, aku coret, itu kayak kesenangan tersendiri gitu loh buat aku. Nah itu membuat beban hidup aku tuh kurang, beban hidup. Tapi beban hidup tuh emang kayak gitu ya, sebenarnya tetap juga lebih kayak udah aku enak. Tapi setiap orang tuh pasti punya cara masing-masing, jadi nggak harus kayak gini sih sebenarnya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya caranya masing-masing kan. Jadi ya udah do it, if you like it, if it's good for you, ya udah lanjutin aja. Tapi kalau memang kamu membutuhkan yang lain gitu kan, ya udah nggak apa-apa, dicobakan dengan cara-cara lain gitu. Mungkin kayak gini bisa juga dilakukan. Mungkin itu sih. Dan bisa jadi ketika kita tidur kita nggak bawa beban tuh, kalau kamu tidur tuh kamu nggak banyak mimpi sana sini, terus kalau bangun ya udah, I'm fit now, I can fight now, I can do my work gitu sih intinya. Mungkin seperti itu Kak Tika. Oke, jadi mungkin kalau tidur yang berkualitas itu, kalau kita bangun dari tidur itu kayaknya seger banget gitu ya Kak ya, kayak lebih fresh aja gitu. Jadi beban-beban juga nggak begitu terfikirkan gitu ya Kak ya. Mungkin itu dari Kak Prisilni, apakah jawaban atau explanation dari Kak Miftah ini bisa diterima? Baik, Kak Tika, ya bisa diterima dan bisa dimengerti. Terima kasih kepada Kak Tika dan Mbak Miftah. Kemudian tadi Mbak, satu lagi yang tadi saya sempat lupa mau tanyain, kan tadi ada sempat solusinya itu seperti ngelakuin olahraga gitu ya kan? Nah, saya mau tahu nih gitu dari Mbak Miftah gitu, tips and tricksnya gitu untuk olahraga, apalagi kan
Mbak Miftahnya sendiri itu sibuk sekali ya Mbak tadi, seperti Mbak yang udah banyak cerita tadi. Kalau Mbaknya juga banyak hafalan dan banyak deadline-deadline tugas lainnya gitu. Gimana sih Mbak Miftah untuk menyempatkan diri untuk olahraga gitu? Pengen juga dong tipsnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Kak Miftah untuk dijawab. Oh iya, oke, makasih Kak Tika. Jadi kalau saya sendiri sih ya, sebenarnya nggak harus sih. Salah satu olahraga itu kan maksudnya nggak harus kita lari-lari selama 1 jam. Terus mungkin apa ya, mungkin kalau itu itu yang disebut dengan olahraga berat gitu. Tapi kita hanya melakukan olahraga ringan aja gitu. Nah, dengan cara untuk stretching otot kita, sebenarnya itu sih intinya. Jadi kayak kita nggak hanya terduduk diam gitu kan. Contohnya bisa kayak gini sih, bisa kita ngelakuin kayak push up, sit up gitu kan, terus juga ya udah jalan sana jalan sini, mungkin dari kamar ke dapur gitu kan. Terus ketika kita mau sholat gitu kan, nah itu melakukan dengan struktur sholat yang benar, kayak ketika kita ruku, ketika kita sujud, ya udah itu melakukan dengan cara yang benar. Nah itu kan kita mulai men-stretchingkan otot-otot tubuh kita gitu kan, muscle sama apa namanya skeleton kita kayak tulang-tulangnya itu juga mengikuti merelaksasi gitu loh. Jadi kayak salah satu, makanya kita juga wajib untuk maksudnya salah satu cara Allah itu memberikan ya dengan sholat juga gitu kan, walaupun kita memang tidak sempat untuk stretching terlalu banyak. Dan walaupun teman-teman mau lebih stretching lagi itu bisa kayak 3-5 menit of physical movement ya, mungkin kayak ya jalan-jalan, stretching kayak gini aja depan laptop kan, terus berdiri ya udah geser kanan geser kiri gitu ya, tapi dengan struktur yang baik ya, jangan kayak apa, takutnya malah kalau orang bilang tuh takutnya malah keselio pada badan tubuhnya gitu. Jadi ya tetap aja. Jadi kalau waktu sholat ya sholat, terus juga ketika kita mungkin capek banget ya rasanya, ya udah berdiri stretching sebentar aja 3 menit ya, 3 menit sih biasanya. Aku juga nggak lama-lama banget kan, karena emang bukan tipe orang yang suka olahraga kayak lari-lari gitu. Aku nggak terlalu tipe yang kayak gitu. Jadi paling cuman sekedar stretching di sebelah gitu kan, sebelah kursi, terus ya udah stretch nah gitu, terus lanjut dengan pekerjaan lainnya, mungkin nanti di hari Minggu gitu kan, atau mungkin ada hari-hari lain, hari-hari yang memang lagi free time gitu, ya udah I'm gonna have a morning walk gitu kan, jalan pagi kecil-kecilan sebentar, setengah jam gitu. Ya udah hanya sekedar melihat pemandangan luar, dan untuk biar bisa lebih kuat lagi ya pastinya otot-otot tubuh kita. Mungkin kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Miftah. Begitu ya Kak Prisilni, semoga bisa menjawab rasa penasaran dari Kak Prisilni ini. Iya Mbak, terima kasih udah cukup jelas dan Oke, paham. terima kasih. Kemudian kita lanjut ke chatroom ya. Ini ada yang tanya. Questions from Novia Ristiani. Izin bertanya, saya bacakan ya. Izin membacakan. Izin bertanya, saya Novia Ristiani ingin bertanya, apakah seseorang yang perokok aktif jika terpapar COVID ini bisa mengalahkan virus yang ada di tubuhnya dengan kekuatan imunnya? Terlebih lagi, perokok itu seorang yang lanjut usia yang pastinya perokok sudah lama sebagai perokok aktif dan paru-parunya memang sudah rusak dari awal, ditambah terpapar virus yang merusak paru-paru yang akan lebih membahayakan. Terus bagaimana cara menjaga imun agar tetap kuat dan dapat mengalahkan virus ini pada si perokok yang aktif ini? Silakan pada Kak Miftah. Oh ya, oke, makasih Kak Tika. Jadi pertanyaannya itu kalau orang terpapar gitu ya, terpapar dengan COVID, terus dia juga imunnya nggak kuat gitu ya, Mbak. Seorang perokok aktif yang paru-parunya emang sudah dari awalnya itu sudah rusak, ditambah lagi terpapar virus ini gitu, yang lebih berbahaya. Gimana caranya agar menjaga imun dan mengalahkan virus ini bagi si perokok tersebut, gitu Kak? Oh, iya. Ini berbahaya.
Oh ya, oke. Nah, mungkin kalau ya sih, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya resiko. Jadi kemarin tuh aku sempat ikut apa ya, kayak poster gitu kan tentang paru. Nah, di situ kami berbicara tentang PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, ketika kita lihat penyakit paru obstruktif kronis, sebenarnya penyakit paru itu banyak banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin mau baca-baca lebih lanjut lagi nanti di jurnal-jurnal, kayak banyak banget sih. Bukan hanya sekedar PPOK gitu kan, atau asma gitu. Enggak, tapi banyak banget. Dan salah satunya PPOK ini kan dia adanya apa ya, dia sebagai perokok aktif. Gitu. Nah, perokok aktif. Nah, terus kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari sama ini gitu kan, orang yang perokok itu kan memang paru-parunya diakibatkan karena toksin-toksin dari rokok itu yang membuat paru-parunya itu menjadi tidak menjadi abnormal, menjadi tidak normal gitu kan. Nah, apakah ini berbahaya gitu untuk kalau dia terpapar COVID? Iya, berbahaya. Jadi sebenarnya cara kita mengurangi agar tidak menjadi suatu gejala yang besar gitu kan. Kan tadi kalau kita lihat kriteria dari COVID, pasien COVID itu banyak ya, ada yang asimptomatis, terus ada yang mild, ada yang severe gitu kan. Nah, mungkin dia itu ketika virus itu datang, terus ternyata paru-parunya itu udah nggak kuat, imunitasnya nggak kuat, tuh sebenarnya agak apa ya, mungkin gejalanya itu jauh lebih banyak. Mungkin dia kena hipoksia tadi, kesulitan dalam bernafas, jadi perlunya penambahan oksigen gitu kan. Nah, itu tuh perlu. Nah, jadi cara kita itu ya tetap dengan memberikan mereka untuk menghentikan dulu, untuk menghentikan rokoknya juga sih. Apalagi yang belum terpapar nih, yang belum terpapar, kalau bisa rokok itu diberhentikan, gitu. Jangan dilanjutkan. Karena memang kalau dia sudah terpapar, terus dia ternyata ternyata dia simptom imunnya itu nggak kuat, terus dia menjadi severe, jadi pasien yang gejalanya itu agak berat. Nah, itu tuh bisa agak menyulitkan gitu, sulit lah gitu. Maksudnya bukan bisa meninggal. Kalau meninggal itu suatu kepastian ya bagi semua manusia gitu. Kadang orang bilang, wah, itu aja sehat-sehat terus meninggal. Ya, meninggal itu kepastian, tapi juga harus kita melakukan preventif gitu. Salah satu preventifnya jangan merokok, apalagi selama pandemi ini gitu. Apalagi kalau merokok itu kan ternyata nih orang itu OTG gitu kan, OTG, terus dia merokok, terus ada orang lewat gitu kan. Nah, terus orang lewat ini terpapar dengan virus dia, dengan rokok dia gitu. Dan yang kemudian dia dalam arti kata dia menyesatkan orang lain gitu ya. Maksudnya dia tidak dia malah memberikan virus itu ke orang lain gitu kan. Jadi kalau bisa, kalaupun dia sudah terpapar, makan makanan yang cukup itu pasti ya, terus exercise-nya itu, dan untuk sementara itu jangan merokok dulu, kalau bisa tuh jangan merokok, karena itu bisa tubuh kita kan perlu oksigen yang cukup juga gitu kan, terus juga perlu imun kita itu perlu sel-sel tubuh kita itu perlu darah yang cukup, darah yang teroksigenasi gitu kan. Nah, itu tuh salah satunya untuk coba untuk tetap untuk berhenti merokok gitu. Tapi kalau kalaupun belum terpapar, sekarang buat teman-teman kalau bisa jangan merokok gitu, karena salah satu resiko tertinggi orang kalaupun nanti dia udah terkena COVID gitu kan, terus ternyata imun dia nggak kuat, dia bisa menjadi salah satu pasien yang karakteristiknya itu memang simptomnya itu agak berat, gejalanya itu agak berat. Nah, jadi mungkin bisa dicoba sih dari sekarang untuk rokok ini ya. Karena memang dari penelitian yang ada itu Indonesia sendiri ya, penyakit paru itu termasuk yang tinggi juga. Penyakit paru di Indonesia itu termasuk yang tinggi. Kayak PPOK itu kan, dia termasuk 5 besar, teman-teman. PPOK itu termasuk 5 besar. Dan salah satu resiko kenapa orang terkena PPOK, penyakit paru obstruktif, ya salah satunya itu yang tertinggi, genetik itu bisa, tapi karena gaya hidup yang tidak sehat.
karena dia juga gaya hidup yang tidak sehat gitu kan. Nah, terus dia juga ditambah lagi dengan rokoknya gitu. Mungkin itu sih. Tapi yang pasti kita harus coba untuk memberhentikan. Nah, kalaupun orang ini sudah terkena dengan COVID-nya gitu kan, ya udah kita tetap memberi imun, tetap memberinya kayak nutrition food yang baik gitu kan, makanan-makanan yang bervitamin gitu kan, terus digenjot terus gitu kan, karena memang virus ini tuh harus dilawan. Untuk sementara COVID ini memang belum ada obatnya gitu. Nah, apa harus pernah lihat nggak sih berita yang tentang minuman beruang, minuman apa, Bear Brand? Iya, Ada lihat ya. Nah, itu kan sempat ada viral tuh aku lihat. Itu sempat sempat viral viral itu kayak, gara-gara apa panic buying panic itu loh Kak itu. iya pokoknya itu sih aku juga ngelihat kan, udah nggak ada di mana-mana gitu. Nah, terus sebenarnya katanya itu salah satu obat virus gitu ya, obat COVID-nya gitu. Tapi enggak, jadi pokoknya COVID virus itu dia self-limiting disease. Ingat teman-teman, self-limiting disease. Dia bisa baik dengan sendirinya, tapi dengan imun kita yang kuat. Dan memang gejalanya itu tidak berat gitu, karena tubuh kita juga punya kapasitas sendiri gitu kan. Jadi selama ternyata kita terpapar gitu. Terus orang bilang, oh minum ini, tapi nggak ada lagi. Kayak sekarang tuh udah susah juga. Ya bagus itu salah satu minuman susu kan salah satu penguat juga buat kita, salah satu yang penguat kita juga, terus juga ditambah dengan makanan-makanan yang cukup, ya itu baik. Tapi tidak harus dengan susu itu juga. Kalau memang tidak ada, ya kita harus kita dengan minum susu lain juga nggak apa, mungkin kita bilang ya brand lain, Ultramilk gitu kan. Terus ya udah minum aja selama imun kamu itu kuat, selama kamu makan makanan yang cukup, exercise yang cukup gitu kan, olahraga yang cukup, insya Allah itu bisa membunuh si virus. Karena kalaupun kamu OTG gitu kan, virus ini tuh dia self-limiting disease. Pokoknya intinya itu. Jadi nggak perlu harus aku harus beli itu, harus beli ini, enggak. Tapi kalau udah menjadi kamu sudah menjadi pasien positif gitu kan, ya udah digenjot terus. Genjot itu maksudnya apa sih? Ya diberi makan, maksudnya makan yang cukup, makan yang bergizi, ditambah vitamin, terus menghindari, maksudnya jangan keluar gitu, pastinya jangan keluar gitu kan, untuk orang lain juga gitu. Terus juga jangan stres, maksudnya ya udah aku positif, ya udah aku harus, ya ini kesalahan di aku gitu kan, ya udah. Dan Allah pun mungkin, dan ini juga udah tertulis gitu kan, bahwasanya aku bakalan sakit nih sekarang, tapi yang harus aku lakukan tuh apa sih? Ya mengobati gitu. Ya mengobatinya dengan apa? Dengan makan makanan yang bergizi, minum yang cukup gitu kan. Kayak terus juga itunya lah gitu intinya. Biar si virusnya itu bisa mati, mungkin gitu sih Kak Tika. Oke, semoga penjelasan dari Kak Miftah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Novia Restiani ya. Kemudian satu lagi nih ya Kak ya, karena waktunya juga udah mepet. Satu lagi penanya, bagi penanya yang lain, saya mohon maaf karena memang waktunya sudah mepet, kepada yang raise hand ini Kak Rizka Moko Ginta. Hai Kak Rizka. Loh, kemana? Halo Kak, Oh ya. Hai, kenalan dulu dong. Ini Kak Rizka dari mana ini? perkenalkan nama saya Rizka Moginta, saya dari Universitas Ahmad Dahlan. Lebih tepatnya adik tingkatnya Mbak Miftah mungkin. Oh, ada tingkatnya. Oh, silakan untuk pertanyaannya, Kak. Baik, izin bertanya Kak. Saya tuh tertarik banget tadi yang penjelasan Kak Miftah tentang COVID ya. Kemarin tuh saya pernah baca artikel ya, kalau misalnya orang yang bergejala itu bergejala itu lebih tinggi untuk sembuhnya daripada orang yang nggak ada gejala. Mungkin dari variannya mungkin, atau gimana ya Kak? Mungkin dari tadi kan Kak bilang kan ada varian yang happy, COVID itu ya. Nah itu tuh kan kalau misalnya orang, dari artikel yang saya baca itu kan kalau misalnya orang yang punya gejala kayak
hidungnya mampet atau nggak makan itu nggak berasa kayak gitu tuh lebih tinggi untuk sembuhnya daripada orang yang punya gejala gitu. Mungkin itu aja dulu sih pertanyaan dari saya. Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Rizka. Aduh, jadi belibet kan. Silakan kepada Kak Miftah. Oh ya, untuk mengingatkan kembali Kak, karena waktunya juga sudah mepet, mohon penjelasannya untuk lebih singkat lagi Kak. Iya, oke. Makasih Kak Silakan Tika. Kak Miftah. Oh ya, jadi itu ya memang sih ya kan tadi mungkin teman-teman tahu ya kalau COVID ini disebut dengan virus 1000 muka, gitu ya, 1,000 faces, a virus with 1,000 faces. Jadi dia bisa mungkin sekarang tuh lagi zamannya dengan apa namanya dengan COVID yang Delta ya, yang dari Delta itu yang dari India yang memang membuat orang itu gejalanya jauh lebih besar gitu ya. Nah, tapi tetap sih karena intinya itu karena memang belum ada pengobatan, dan arti kata pengobatan di sini farmakologi ya. Farmakologi itu kan obat-obatan yang memang anak-anak farmasi gitu, orang farmasi membuatnya gitu kan, terus juga dan sebagainya. Jadi intinya untuk pencegahan itu ataupun ketika orang dia sudah terkena tetap harus digenjot dengan nutrition tadi terus exercise kembali lagi, itu jawabannya gitu kan, exercise lagi, terus juga untuk tetap positive thinking aja gitu kan. Memang gejalanya itu varian Delta ini jauh lebih apa ya, jauh lebih tinggi gitu ya. Mungkin yang happy hypoxia itu aku juga belum terlalu paham ya teman-teman, mungkin nanti bisa teman-teman coba baca juga di jurnal-jurnal kayak NCBI gitu kan. Perbedaan dari semua varian virus ini. Jadi kan sekarang di Indonesia tuh katanya udah ada 6 tipe virus gitu ya. Kayak ada yang alpha, beta, delta, udah banyak banget ya. Karena kayak aduh ya Allah, tapi yang penting intinya ketika kita udah terpapar ya udah isolasi mandiri dulu, terus makan makanan yang bergizi. Dan memang gejalanya itu mungkin yang buat Delta ini lebih tinggi ya, lebih kayak bergejala tuh kelihatan gitu, kayak aduh kayak sulit untuk bernafasnya gitu kan, sulit untuk bernafasnya gitu dan sebagainya gitu kan. Jadi tetap tapi bukan berarti seseorang kalau dia sudah dinyatakan positif dia tidak bisa menjadi normal kembali, enggak. Ketika kamu positif, digenjot dengan nutrisi, digenjot dengan vitamin-vitamin, digenjot dengan makanan-makanan yang baik, terus olahraga kembali, itu insya Allah bakalan kembali normal. Karena memang kita harus menghadapi sih, apalagi Indonesia ini ya, kita nggak mungkin gitu stay di rumah gitu ya. Mungkin ya kalau selagi kita bisa stay at home, work at home, ya work at home. Tapi mungkin banyak orang-orang yang nggak bisa gitu kan, stay at home, working WFH, work from home gitu kan. Ya udah, kita sebagai pencegahan yang lebih lagi dengan kitanya aja yang work from home. Jadi orang lain tuh bisa bekerja lebih tidak takut lagi gitu. Maksudnya mereka tidak akan terpapar lebih banyak mungkin. Dan seperti itu, Rizka. Kalau apa sudah dipahami, kita kembaliin ke Katika ya. Oke, terima kasih Kak Miftah. Gimana Kak Rizka? Apakah menjawab rasa penasaran Kak Rizka nih? Iya, menjawab Kak. Makasih Kak. Oke, thank you semuanya. Kak Tika, maaf suaranya masih di mute. Mute. Sudah ya Kak? Oh ya sudah. Oke, terima kasih nih buat semua penanya. Selamat buat kalian bertiga yang mendapatkan door prize nih dari Daily Organizer. Clap your hand, give applause. Terima kasih juga buat Kak Miftah nih. Luar biasa sekali ya materi hari ini buat teman-teman ya. So, let me to make a conclusion. As we know, we are currently in pandemic and now the virus is spreading again. Therefore, we must maintain and implement a healthy lifestyle every day in our daily life.
like mindfulness, taking care of the food that enters our body. Don't forget to exercise, get enough sleep, drink enough, and most importantly, stay connected to God and those closest to you. And once again, thank you so much for Kak Miftah for an amazing inspiration. Thank you so much. And I would like to apologize if there are many mistakes from me as a moderator during the session. Just for information, please fill the attendance list in the chat room, because if you want to get the certificate, so you must to fill up the attendance list, and the certificate will be shared by the commit maximum a day after the webinar, but hopefully lebih cepat lagi ya, bisa disebar, bisa dikasih ke teman-teman yang lain. Well, I'm Tika Anokasari. That's all from me. Have a sorry, saya nervous ini Kak, ampun. Have a great day and see you next time. Don't forget to wear your mask, wash your hands, bring your hand sanitizer, keep physical distancing, social distancing, and but not with the hard distancing. So everyone, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya for all the participants. Terima kasih Kak Miftah. Iya, terima Thank you, kasih Kak Miftah. Thank you everyone. Thank you Umpi. Aku lihat Thank dulu you ya. UAD, thank you UGM, UPI. Dari mana lagi tuh, banyak sekali, luar biasa Masya Allah. partisipan kita. Selamat teman-teman dari mana-mana semua partisipannya. Selamat Iya. semangat semuanya. Untuk partisipan, you may leave the Zoom meeting, nggak apa-apa, silahkan. Sepertinya masih ada yang Ryzen. Masih ada Oh, yang Kak. raise hand? Udah enggak. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi ada yang tanya, tapi karena waktu kita nggak cukup ya, jadi mohon maaf sekali untuk penanya keempat yang belum mendapatkan kesempatan. Iya, karena Semoga- waktunya mepet. Iya, waktunya mepet, dan semoga nantinya Dalsy Organizer Semoga ini ada event selanjutnya gitu, karena Ayo, Masya Allah. Amin. event pertama yang dapat luar biasa. luar biasa recognize dari